Itu kan juga serem sebenarnya. Itu kan karena di track gitu HP pacar dia, tapi dia emang obsesi gitu sih, punya mungkin punya isu juga. Tapi karena di track jadi kayak serba tahu semua aktivitas ceweknya, terus tahu dia datang sama siapa, dia ngapain. Jadi mungkin yang diserang soal boundariesnya kali ya, pribadi, boundaries dan apa yang mau dia lakukan. Iya. Dan sebenarnya boleh dong kebebasan. Kita punya kebebasan supaya orang nggak tahu sebenarnya apa yang kita lakukan. Betul. Gitu kan ya. Nggak salah dong gue ngomong kayak gitu dong. Wah, nggak usah orang lain, bahkan gue aja bro. Ingat nggak sih kejadian setahun lalu? Yang ada orang datang ke kantor. Yang ada orang datang ke kantor. Ya ceritain. Ceritain lah. Ceritain ya. Jadi gini. Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, kembali lagi bersama gue Yoga dan Evan. Kalian sekarang sedang menonton 1% Podcast. 1% adalah media edukasi life skills. Kita ngajarin banyak hal penting yang mungkin belum diajarin di sekolah ya, atau mungkin sama sekali gak diajarin di sekolah. Dan 1% tergabung di SP Kolektif ya, sebuah ekosistem belajar yang bisa ngebantu lu untuk mencapai hidup terbaik dan hidup ideal versi lo. Sekarang kita masuk ke dalam segmen bedah video. Sebuah segmen yang mana kita mengomentari video kita sendiri ya, video di YouTube. Dan gak cuman komentar ya, bahkan kita bisa otokritik, bisa ya pokoknya berargumen lah terhadap hal-hal yang dibicarakan di dalam video. Dan kali ini kita memilih video soal oversharing, ngejual privasi demi atensi. Kita bakal ngebahas sebenarnya kenapa sih banyak banget di era sekarang tuh orang-orang pada kecenderungannya sering nge-share bahkan data ya. Kemarin bahkan ada isu ya soal data di Indonesia yang bocor karena ada salah satu hacker ya, sebutlah Bjorka namanya, dan segala macam perintilannya. Kita bakal bahas hal tersebut ya. Oke, kita bisa mulai bro ya. Bentar deh sebelum mulai deh. Gue tanya dulu Van. Tapi kayaknya gue udah tau jawabannya sih ya. Ya mungkin orang gak tahu kan. Iya. Apa? Gitu deh, lu kenapa off sosmed? Oh gue sekarang. Ada hubungannya gak sama yang kita bahas sekarang? Karena mungkin kebanyakan orang nge-share kan? Bener sih. Ada hubungannya. Karena gue juga gak mau nge-share banyak. Terutama hidup gue juga sih. Karena gue ngerasa kayaknya gue nge-share kebanyakan hal. Makanya off, dan alhamdulillah sih. Lu ngerasa nge-share kebanyakan hal? Iya. Gimana gue? Gimana Nandos? Iya. Iya. Tapi selain faktor itu, lu juga bahkan sekarang atau mungkin lu ngerasain banget gak sekarang banyak orang yang tiba-tiba nge-share ranah pribadinya dia, atau mungkin banyak artis-artis ya. Kalau kasus tuh apa ya? Gue belum pernah lihat sih. Lu pernah lihat gak kasus-kasus selama artis-artis yang nge-share? Banyak lah yang itu ada. Skandal-skandal ya? Inisial Z itu ada. Ada misalnya gue sebut aja kali ya, karena udah orang pada tahu juga. Zara JKT48. Okay. Bahkan udah bukan JKT48 sih, sorry. Terus juga ada kasus perselingkuhan. Banyak lah yang kayak gitu-gitu mah di Lambe Turah setiap hari minimal 3 gak sih? Pasti ada. Oke, sebenarnya gue mau nanya banyak sih soal pentingnya kenapa menjaga data. Cuman kita sambil jalan aja. Oke, jadi kita mulai sekarang. Media sosial itu gak pernah lepas dari drama sebenarnya. Tiap hari rasanya kita kayak disuguhin sama banyak banget konten viral. Ya itu bener kan. Tentang kehidupan orang lain. Tentang betul. Kehidupan orang lain. Jadi sekarang kayaknya jadi hal yang ini ya, lumrah. Asing, lumrah. Bahkan diglorifikasi ya. Makanya banyak akun-akun yang gosip gitu rame banget cuy. Gue juga ngefollow BTW. Turunannya Lambe Turah gue ngefollow. Berarti kalau kayak gitu harusnya dari dulu dong kita kritiknya. Semenjak ada mungkin program-program TV soal gosip gitu, harusnya sejak zaman itu dong kita kalau misalkan mau kritik nggak harus sekarang doang, harusnya. Iya sih. Tapi kan memang ada marketnya. Gue bukan mengkritik itunya sih, lebih ke makin hari makin ini banget sih. Bahkan kan sekarang close friend aja ketahuan. Close friendnya
selebgram gitu-gitu. Oh gitu ya, iya gue tahu. Iya, makanya sampai ya beginilah, bahkan sisi kehidupan yang biasa dianggap private. Iya bener, berarti bro, kayak aktivitas seksual itu seringkali diceritain di media sosial, bahkan sampai di foto. Bahkan sampai di foto. Wah ini yang sering lu kasih. Keren. Yang lagi rame belakangan ini. Bahkan dijual dan mau ngebungkus itu bisa datang langsung gitu. Ini ada eventnya by the way. Bungkus night. itu rame banget tuh. Nah, tapi maksud gue berarti ya bener dong, harusnya dari dulu, mungkin sejak zaman, gue nggak tahu apakah memang itu lumrah di ranah selebritis, dan banyak banget program TV kan yang programnya soal gosip-gosipan gitu. Tapi gue belum lihat pro kontranya sih, apakah memang artis yang digosipin oleh program gosip tuh seneng atau ngerasa terganggu juga gitu. Kalau beberapa orang sih yang gue tahu ya, kayak misalkan Kurt Cobain itu kan dari Nirvana, dia tuh pernah depresi karena terlalu banyak media yang nelpon dia. Terlalu banyak media yang pengen tahu kehidupan pribadi dia dan dia depresi gitu. Kalau gue nggak tahu yang lain apakah seneng seperti itu, gue nggak tahu. Ada yang seneng mungkin ya. Cuman sebagian orang ada yang ngerasa ya lu ngapain sih ngusik-ngusik hidup gue. Gitu. Bahkan tuh Kurt Cobain tuh ceritanya dia sampai ditanya kayak istri lu tuh suka konsumsi apa, terus di rumah ngapain aja, kayak gitu-gitu sih. Nah ini kan menarik ya. Tadi lu bilang ada yang, kalau gue kan tahu ada yang gak suka, dan lu bilang ada juga yang suka. Bukan suka sih, lebih biasa aja karena suka, dia tahu ini ya. Suka ada, tapi kayaknya dikit. Lebih banyak lagi yang ini pengen viral. Bukan dia mungkin gak suka seperti itu, tapi kayak ada keuntungannya gitu yang dia dapatkan. Kayak followersnya jadi banyak dan lain sebagainya. Tapi harusnya ada dong yang ngerasa itu jadi semacam konsekuensi dia menjadi seorang. Ya itu juga yang biasa aja juga banyak sih. Oh. Ya udah. Meski akhirnya penyelenggaranya ditangkap polisi. Kalau kita perhatiin sekarang siapapun dan apapun tuh bisa jadi viral cuy. Ada kejadian aneh dikit direkam, ada orang good looking di foto. Nah ini tuh bisa jadi viral cuy. Ada kejadian aneh dikit direkam, ada orang good looking di foto. Nah ini tuh kasar sih, geblek sih menurut gua. Oh iya. Iya kan di TikTok kan pernah ada tuh yang kayak ada cewek cantik terus direkam, terus dikasih backsound lagu gitu kan. Dan gitu. Dia gak tahu bro, ceweknya itu gak tahu. Kan pernah dikritik sama Oza. Iya. Gen Z kok pada. Gua gak tahu sih. Jadi misalkan lagi di coffee shop nih. Iya. Terus kayak ada cewek cantik di pojok. Terus difoto. Enggak difoto, direkam gitu. Direkam tuh di zoom. Terus dikasih backsound lagu gitu loh. Tapi viral gitu loh. Viral dan ya udah jadi banyak viewersnya di TikTok gitu, dan itu menurut gue geblek gitu sih. Gue nggak tahu ya geblek apa enggak. Takutnya sih orang yang ceweknya juga senang juga kalau ngelihat. Atau ternyata itu gimmick. Oh iya bisa jadi. Kemarin-kemarin juga sempat ramai di medsos, ada selebgram yang ngepost foto bareng Pak Ridwan Kamil pas lagi berduka. Nah ini juga sih ngapain dia orang tahu lagi berduka. Ini kan akhirnya kan di cancel ya sebenarnya. Bukan di cancel sih, dikritik negatif sama publik. Iya sih, ini mungkin niatnya baik kali ya, meskipun caranya bisa jadi kurang tepat. Iya kan maksudnya lagi berduka terus diajak selfie di post gitu ya. Iya, bener sih gak tepat. Niatnya mungkin baik gak tapi tepat. Kurang tepat. Betul. Ya memang memancing seperti biasa gitu ya. Emosi netizen gitu karena dianggap gak tahu etika dan privacy. Menurut lo gimana nih? Apakah tindakan tadi itu wajar gitu ya? Sebenarnya ada pro kontranya sih ya, dan kita juga gak bisa ngejudge. Kalau dari 1% sih gak bisa. Lo bisa komen sih tapi ya terkait pendapat lo kayak gimana. Nah terlepas dari berbagai macam kasus tadi, menurut gue sebenarnya media sosial itu sekarang bikin batasan privasi seseorang itu semakin buram gitu. Karena gak sedikit orang yang menjadikan sosmed sebagai diary kehidupan dan mungkin menganggap itu adalah hal yang wajar. Nah ini yang pengen gue bahas sebenarnya. Gue tuh baru aware soal privasi karena mungkin gue tuh belum dapat hal-hal negatif atau belum dapat serangan karena privasi gitu. Tapi sebenarnya gue pengen tahu lu, karena kan yang gue kenal kan lu orang kan ada private gitu ya. Atau lu mungkin punya preferensi sendiri soal privasi gitu. Yang mau gue tanya adalah seberapa penting sih? Kayak kenapa lu bisa se-private itu gitu? Kenapa bisa semenjaga itu? Apa yang lu takuti dari privasi? Ditakutin. Iya. Menarik sih. Sebenarnya kalau ngomongin gue private, gue nggak se-private itu, gitu ya. Jadi kayak gue masih ngepost banyak kan dan nggak ngehapus postingan itu. Tapi sejak tahun 2016 gue tuh udah mulai aware. Itu tuh kalau nggak salah tahun 2017 gitu ya, yang si Snowden. Oke. Ya nggak sih. Tapi film muncul ya, atau kejadian dia? Pas film juga muncul. Kalau nggak salah kejadian, terus setahun kemudian muncul kan. Oke, Snowden terus. Filmnya kan. Iya terus. Ya si Snowden itu kan dia mantan apa sih, CIA atau apa? Mantan CIA. CIA ya? Bukan mantan Bukan CIA. Gue lupa lembaganya. Kayaknya mantan tentara deh. Iya ada terus dia sakit lembaga gitu kan kalau nggak salah. Lembaga tertentu yang
Pokoknya dia tuh ngelihat di dalamnya tuh kan Bobrok gitu US sebenarnya nggak bobrok sih, gimana ya, lebih ke tergantung lah kalau bobrok. Soalnya ideologis banget. Iya. Ibaratnya lu pengen kontrol orang, jadi lu nyari tahu, jadi kayak ya begitulah plus minus. Cuman sejak dari sana dan sebelumnya juga gue udah baca-baca sih SMP SMA tentang hacking gitu. Yep. Makanya gue sering kali aware soal misalnya sekarang tuh komunitasnya lumayan gede hacker itu. Terutama hacker yang nyari ini apa open source OSINT gitu, gue lupa Coba jelasin. itunya tuh apa ya. Terlalu ngerti gue. Nah OSINT itu adalah nyari orang, lu bisa nyari orang gitu. Oke. Dan itu Kalau pernah jelasin itu ya. iya gue sempet ikutan komunitas itu juga di Telegram. Jadi biasanya yang dilakukan oleh komunitas OSINT adalah lu lihat foto orang, lu cari tahu dia di mana. Kayak misalnya nih Yoga di foto nih ya sama kru 1%. Di foto terus backgroundnya ini bisa kecari tahu lu tuh di mana, dan itu dicari tahu sama komunitas OSINT biasanya apa namanya di track gitu. Dan hacker itu melakukan itu for fun sih. Oh gitu. Iya tapi itu hacker yang ethical ya. Oh. Kita belum ngomong hacker yang unethical. Yang unethical tuh bisa lebih Jahat lagi. Meskipun mungkin nggak kerasa dampaknya ya gitu sih. Jadi dari sana sebenarnya dari 2012 lah gue udah baca buku. Terus 2015 ikut komunitas, 2016 ada Snowden, baca buku lagi yang banyak. Cyber security is very important. Terus gue lihat sosmed itu kan memang jadi ladang lah buat para influencer baru ya, termasuk kita, ya nggak sih? 1% juga kesana. Nah tapi yang jadi masalah adalah gue tuh juga mulai sadar kok banyak ya orang kaya yang nggak nge-share. Itu banyak banget loh, ya kan? Berapa banyak sultan yang kita tahu yang nge-share kekayaannya gitu. Jadi kekayaannya sih bukan nge-share kekayaannya, nge-share hidupnya gitu. Jarang. Nggak banyak sih. Jarang kan? Kayak orang terkaya di Forbes tuh yang 1 sampai 10 kagak tahu kita kehidupannya kayak gimana. Kecuali Nadiem Makarim aja nggak masuk Forbes. Masuk kali, nggak tahu. Pernah dapat penghargaan Forbes. Iya. Pernah. Maksud gue yang terkaya konglomerasi kayak gitu-gitu. Itu seberapa banyak dari mereka yang nge-share hidup mereka. Bahkan yang masih muda aja jarang gitu. Seringkali followersnya cuma ratusan. Elon tuh juga gak nge-share hidup gak sih? Dia tuh lebih berargumen gitu di Twitternya. Gak pernah dia nge-share pribadinya gitu. Setahu gue sih. Iya sih. Dia lebih ngomongin gitu. Soal dunia gitu. Iya benar-benar. Kayak gak pernah gue lagi gitu ngapain kan. nih. Gak pernah dia. Misalkan gue lagi beresin dapur Tesla nih gitu. Dapur SpaceX gak pernah gitu sih. Tapi kayak Iya benar. Benar sih, gue baru sadar juga. Nah dari sanalah privacy itu hal yang penting banget sih. Bahkan kalau pada titik tertentu kan ini kita sudah bahas ya di etika dan manner. Lu tuh kalau nge-instastory harus hati-hati, jangan main seenaknya foto dan lain sebagainya. Oke. Itu sih. Dari sana aja, dan mungkin nanti kita bisa ngomong lebih lanjut gitu. Yaudah, gue pengen nanya soal kecenderungan kejahatan, cuma kita lanjut dulu lah. Habis jadian ngepost, habis liburan ngepost, dan punya anak juga ngepost, dapat beasiswa juga ngepost, lagi ada masalah di kantor nge-tweet. Iya. Jadi semuanya kan bayangin kalau orang lihat gitu. Bahkan nggak perlu orang, temen lu lihat itu tuh. Bahkan gue kan kalau lagi gabut sama istri, itu tuh kadang-kadang buka IG story istri, terus lihat bareng-bareng gitu. Atau ya IG story gue atau reels gue nonton bareng gitu ya, yang lucu-lucu atau yang gimana-gimana. Kalau misalnya kita ngelihat orang, misalnya gue lagi punya iPhone baru nih, terus kayak misal iseng, waktu itu gue juga sempet iseng ngelihat di post-postnya dia nge-upload apa aja, bisa ketahuan, maksudnya kalau gue iseng lebih lanjut, ketahuan pendapatan dia berapa, pengeluaran dia berapa. Ada temen gue orang yang tiap belanja, tiap ke tempat makanan dan lain sebagainya pasti selalu foto. Dan gue tahu itu real time. Nah yang masalah adalah kan gue tahu itu real time. Gue tahu dia moto. Gue tahu dong dia beli apa aja. Gue tahu dong pengeluaran dia berapa. Belum menganalisis lah ya. Belum lagi misalnya dia ngeluh tentang sesuatu, tentang pendapatan, misalnya pay later belum dibayar. Dia ngeluh juga di situ. Enggak, ini contoh aja. Kalau dia ngeluh, ya siap. Gue bisa tahu utangnya berapa gitu dari pengeluarannya dia, rasio keuangan dan sebagainya. Itu kayak menurut gue hal yang private banget sih. Yang harusnya bukan jadi konsumsi publik harusnya gitu ya. Yang buat gue pribadi mendingan jangan jadi konsumsi publik. Lu tapi kalau misalnya nih orang tahu tentang itu gimana? Lu bermasalah nggak? Kalau ranah pribadi gue bermasalah sih. Cuman kalau hal apa yang gue suka itu nggak masalah.
kayak karya-karya gue dan lain-lain. Kan kalau di story kan gue sering banget nge-share 1% sebenarnya, atau nggak sih paling Gen Z. Iya. Gitu doang kan paling gue nge-share ide sebenarnya. Iya. Pun kalau misalkan hal-hal bahkan di close friend juga paling kalau gue lagi main musik doang. Kalau ngeluh-ngeluh gitu gue nggak pernah di sosmed sih. Pun kalau gue bikin story tentang bukan ngeluh, tentang apa yang gue pikirkan juga, gue tuh mikir 1000 kali buat ngomong di publik. Mending gue di platform sebenarnya kalau ngomong kayak gitu. Kalau di publik tuh kalau di publik buat pribadi tuh gimana gitu ya. Itu sih Van. Cuman kayak gue tuh kayaknya belum aware gitu sih. Karena gue tuh kadang-kadang tipikalnya tuh orang yang kena batu dulu baru aware. Iya. Gue pribadi gitu ya. Dan gue belum pernah ada serangan-serangan seperti ini. So far belum pernah ada sih yang kayak gitu sih ke gue ya. Atau mungkin ya udah emang cukup yang gue share nggak terlalu ranah pribadi. Kayaknya cukup sih, nggak terlalu private banget. Maksudnya lu nggak oversharing kayaknya. Tapi di circle gue pun apa? Berarti kalau definisi oversharing apa ya? Tolak ukurnya apa? Kalau ranah pribadi, contoh konkretnya apa? Dia nge-share soal dia lagi berantem misalnya, atau dia lagi Ranah pribadi belanja apa gitu misalnya. Apa ya? Gua nggak tahu acuannya, tapi jangan sampai orang tahu lu lagi di mana ngapain. Sama siapa? Itu gue nggak sih. Lagi di mana ngapain sama siapa? Apa pikiran lu? Apa isi rumah lu? Kayaknya semua hal yang lu miliki lebih baik nggak ditunjukin deh Ke publik. Maksudnya yang lu miliki secara fisik maupun secara mental gitu. Kecuali ide ya, yang memang itu lu ada tujuannya gitu. Iya. Ini kayak ekstrim banget sih tapi sebenarnya kan. Gua nggak tahu ekstrim atau enggak, cuman kayaknya lebih baik jangan deh. Soalnya buat apa juga? Ya kalau ngomongin buat apa kan ada feel good-nya kan, ya nggak sih? Ya buat feeling good lah, tapi tahu. Paling potensi kejahatannya sih yang sering gue bahas ya sama lu, paling kan memungkinkan orang atau hacker tahu aktivitas kesehariannya dia. Kayaknya juga dulu di ini pernah deh bro, di Abjasi itu di klien kita dulu. Gue pernah bahas juga sama petingginya lah. Kenapa privasi itu penting banget dan data itu penting sebenarnya. Ya itu sih. Sekarang tuh maling tuh kata dia udah nge-track dari aktivitas harian gitu. Kayak dia tahu jam berapa lu cabut, terus kemana, dia di mana, dan lain-lain kebiasaan lu. Iya. Kayak tapi meskipun itu too bad to be true, kayak anjir kayaknya nggak bakal ada maling misalnya. Nggak tentu ya, juga. Tetap aja maksudnya malingnya belum pinter mungkin ya. Belum bisa juga di Indonesia mungkin belum. Tapi iya kalau ngomongin data tuh juga ngomongin soal eksploitasi kan. Maksudnya gini, kadang orang tuh mikir ngasih data itu adalah suatu hal yang wajar, which is true. Maksudnya perusahaan-perusahaan seperti Apple dan lain sebagainya ini nggak bakal bisa maju tanpa data kita. Google juga, Facebook juga. Tapi kebayang nggak sih, maksudnya zaman dulu itu kan ibaratnya data itu data itu semewah sekarang gitu. Data itu kayak udara gitu loh bro, paham gak sih? Oke, ya siap. Jadi udara tuh kan ada di mana-mana gitu. Iya. Terus kayak sampai akhirnya muncullah si sosmed ini. Yang data ini bisa digunakan untuk sesuatu, untuk ngeiklanin ke kita dan lain sebagainya. Nah kalau udara kan bukan punya siapa-siapa. Iya betul. Ya kan, maksudnya udara itu punya semua orang basically. Hak semua orang deh. Data tuh kita yang punya. Terus? Jadi sama kayak pokoknya nggak sama kayak udara atau sumber daya lain yang dieksploitasi oleh manusia atau matahari yang gitu. Boleh dieksploitasi ya. Iya. Data nggak kayak gitu. Karena data karakteristiknya gak kayak gitu. Data itu melekat kepada benar. diri kita. Bahkan data itu adalah diri kita sendiri. Bayangin kalau otak kita kehilangan data gitu, berarti kita kehilangan diri kita dong, ya kan? Betul. Itu kan jadi isu sekarang kan sebenarnya. Yang mana masalah lah itu. Bukan hanya secara filosofis tapi juga secara kapital yang lu punya itu data. Makanya data itu bahkan harusnya si perusahaan tuh beli kan. Beli data ke kita. Kita pernah bahas ini bro di level 2 soal mitigasi ya, soal data. Berarti harusnya mitigasi yang benar. Let's say misalkan HP lu rusak atau laptop lu rusak, harusnya gak sembarangan ngasih tukang servis dong. Iyalah, orang tukang servis aja sering banget ada yang nemu bokep lah apalah. Itu sering banget asli yang hacker kayak gitu-gitu. Makanya enakan memang ke authorized service center ya. Ya lanjutlah. Perilaku banyak nge-share tentang segala hal dalam kehidupan itu biasa disebut sebagai oversharing. Dimana dampaknya adalah orang-orang jadi tahu banyak banget tentang hal private, ya kan? Nah ngomong-ngomong tentang privacy, jadi gini sebenarnya ada penelitian menarik gitu. Mungkin sekarang banyak dari lo yang generasi milenial dan Gen Z tahu lah ya tentang coworking space. Mungkin udah pernah juga ke coworking space, intinya tempat kerja ruangan terbuka.
dan bisa dipakai sama banyak perusahaan gitu. Jadi open space. Nah, ada penelitian yang meneliti tentang open space sama closed space dalam bekerja. Jadi menariknya adalah dicoba dibandingin nih si open space dan si closed space ini. Lalu dicek sebenarnya karyawan itu ngerasa lebih puas di mana. Well, menariknya adalah karyawan itu ternyata lebih ngerasa puas di private Bener, space. ternyata emang nature-nya begitu ya. Kemarin kita juga pernah bahas soal sistem kapital yang memang nature-nya tuh soal private ya. Jadi memang kalau di lebih transparan tuh lebih bagus lingkungan kerja, tapi kayak kalau lebih ngerasa bahagia dan lain sebagainya tuh privacy sebenarnya gitu. Jadi memang ada plus minus lah. Iya. Ntar gua Space dapetin soal dibandingkan plus di minus. open space. Dulu. Mungkin ada banyak sumber ya yang bilang kalau open space itu ya performa kerja lebih baik, Iya, betul. komunikasi lebih baik dan lain sebagainya. Tapi kita nggak mau ngomongin itu dulu. Intinya yang mau kita simpulin karena temanya sekarang privacy gitu ya. Kalau ngomongin soal perspektif individu, kebanyakan yang milih private space dan ngerasa lebih puas. Kenapa sih bisa kayak gitu? Well, ada 3 alasan sebenarnya. Pertama, karena ya jelas distraksi. Kedua, personal space lebih luas. Yang ketiga, yang basically kita bahas sekarang yaitu ya closed space, lalu ada privacy, tingkat privasinya lebih besar. Jelas Nah, lain. cerita penelitian itu sebenarnya cuma contoh yang bisa kita kaitin ke kehidupan sehari-hari. Dan dalam konteks kehidupan sehari-hari, ruangan kerja itu kan sebenarnya ibarat kehidupan kita di sosmed. Ketika lu memilih buat ngebuka diri dan Nah, ini yang mau kehidupan gua lu bahas di juga. sosial media, ya makin banyak orang yang tahu tentang diri Nah, lu. ini, bro. Akibatnya privacy lu juga jadi berkurang. Nah betul kan. Jadi kalau misalkan terlalu banyak nge-share, ada kemungkinan privasi berkurang. Gimana kalau misalnya memang kerjanya itu membutuhkan lu nge-share hal-hal yang bersifat pribadi gitu. Let's say misalkan influencer gitu. Kan banyak banget influencer yang nyeritain Iya. seharinya dia ngapain aja. Iya. Nah. Bener. Gimana kita komen kayak gini gimana? Gak masalah sebenarnya. Asal memang ya masalah sih. Asal dia punya bodyguard gitu misalnya. Masalah tapi banyak triknya sebenarnya. Oke. Kayak misalnya kalau lo ngepost video jangan langsung. Jadi biar orang nggak tahu tentang ini lu. Terus juga lu punya private space. Contoh rumah lu kayak Raditya Dika deh. Iya. Raditya Dika tuh ini yang menarik sih. Kalau lu lihat videonya, dia pasti selalu bilang, "Oh, rumahnya deket nih sama gue," gitu. Ke semua orang. Yang Oh iya bener, gue udah nyadar. Iya. Dan itu ada di komen sih. Si Radit mah bilang rumahnya deket mulu sama semua orang. Iya. Meskipun si Radit nggak pernah ngomen balik sih. Itu menarik sih. Itu salah satu cara buat ini juga kayak Oke. lu nggak terlalu open soal privacy lu gitu. Sama juga dengan plat mobil, plat motor dan lain sebagainya di blur. Terus juga alamat nggak pernah disebut. Iya betul. Itu penting banget sih yang kayak gitu-gitu. Tapi trade off-nya ya jadi influencer bukan pekerjaan semua orang memang, karena bakal rentan stres banget sih. Iya sih ya. Tapi kalau misalkan dibilang bakal rentan stres, gue nggak tahu ya. Beberapa influencer gue nggak tahu yang nggak tahu orang yang benar-benar stres karena memang pekerjaan kayak gitu. Tapi bisa aja dong memang seneng nge-share kehidupan pribadinya, bro, bisa. gitu. Bisa. Ada yang seperti itu. Tapi resikonya tinggi banget. Resikonya sangat-sangat tinggi untuk wah nggak usah orang lain, bahkan gua aja bro. Ingat gak sih kejadian setahun lalu? Yang ada orang datang ke kantor. Yang ada orang datang ke kantor. Ya ceritain. Ceritain lah. Ceritain ya. Jadi gini. Kan ya semua orang tahu lah ya. Kantor 1% tuh di Jalan Pejaten Barat 2 nomor... terusan Pejaten Barat 2 nomor 4 gitu. Terusan gue lupa anjir nama alamat kantornya. Tapi kan semua orang tahu di sana. Dan kebetulan gue memang lagi di sana karena memang ada project buku. Itu tuh weekend. Iya. Nah, sehari sebelumnya gue tuh kan ada nomor Telegram. Kebetulan nomor Telegram gue itu masuk ke komunitas 1%. Dan gue memang pakai nama asli di sana. Di Telegram. Di Telegram pakai nama asli. Oke. Ada yang ngechat, gue dari Surabaya. Ngechatnya gak gitu sih. Personal. Iya, personal. Di Telegram. Di Telegram. Terus? Gitu. Nah itu tuh kalau nggak salah gue tuh udah nutup nomor telepon, udah private nomor telepon. Jadi harusnya orang nggak tahu. Besoknya orangnya datang. Pas datang dia bilang ya dari Surabaya bawa makanan. Serem cuy. Kayak bayangin lu lagi di kantor, lu lagi kerja, terus kayak nungguin anak-anak nyusun merchandise buku 1%. Terus tiba-tiba datang orang. Dan kalau mau stereotyping, ini sedikit stereotyping sih, agak serem karena harusnya gue nggak gini, tapi serem banget soalnya pakai baju warna hitam terus tertutup semua. Iya. Jadi kayak ini orang mana gitu.
terus ideologinya apa gitu kan, gue kagak tahu. Tiba-tiba bawa makanan, terus gue tuh kan sama calon istri dulu, sekarang udah jadi istri. Kebetulan waktu itu ada calon istri gue juga, istri gue dulu masih pacar. Iya masih pacaran ya kan. Kebetulan bantu juga. Itu kayak dia marah-marah gitu loh si cewek yang datang itu, dan katanya dia tuh dari Surabaya. Nah beberapa bulan gue lupa beberapa bulan sebelumnya apa beberapa bulan setelahnya dia tuh ngirim buku lagi, ngirim surat lagi, dan dari semua surat itu kan gue kumpulin suratnya tuh. Sebenarnya pengen gue laporin polisi, cuman nggak jadilah karena pindah kantor kan. That's why gue juga private sekarang juga lebih hati-hati lagi. Tapi yang jelas dari kejadian itu gitu ya, itu jadi tamparan keras sih bahwa gue mesti lebih. Kayaknya setahu gue pasca itu lo langsung private IG lu ya. Gue dulu belum jadi managers, gue dengar meeting internal lo nggak salah deh, terus lo ngomong kayaknya semenjak itu gue ngerasa privasi itu penting banget, makanya lo private akun lo. Iya dan enggak sih, sebenarnya nggak cuma itu, tapi yang jelas dari sana si ceweknya tuh, ini gue belum jelasin lagi ya. Jadi si ceweknya tuh mikir bahwa gue itu suka sama dia. Dan dia tuh udah tua ceweknya tuh. Bukan cewek 18 remaja gitu loh. Atau bukan cewek umur 20-an. Tapi umurnya kayak udah 30-40an gitu. Oke. Nah umur 30-40 ngapain nyari Evan ya kan. Gue kan masih di bawah 30. Nah ternyata dari surat-suratnya gue menyimpulkan bahwa dia tuh menceraikan suaminya. Terus datang ke Jakarta dari Surabaya naik pesawat. Kan freak. Tapi dia gak salah orang. Gak salah orang harusnya. Kagak. Udah ngirim surat berkali-kali, bahkan telegram, udah nelpon juga. Oh itu serem sih bro. Udah gua blok. Ya kan jadi kayak mungkin harusnya punya mental issue kan si orang itu. Iya. Yang akhirnya juga waktu itu gua kan bingung ya, ini lu siapa gitu. Terus kayak dicoba diusir, bahkan udah coba diusir sama satpam kita juga si Dika ya. Si Dika satpam kita kan. Si Dika aja kagak bisa ngusir cuy. Kagak mau diusir. Dibilang Evan yang gak ada, nunggu dia di sana. Serem banget. Oke, jadi hubungannya itu sama data lo yang di Telegram tadi, betul. Jadi kenapa dia bisa datang? Kenapa ancaman itu datang? Karena lo terlalu over. Tapi kan sebenarnya biasa aja bro. Kayak biasa aja. Nomor di Telegram biasa aja sebenarnya biasa kan. Biasa aja memang, biasa aja. Ya mungkin karena resiko gue sebagai, gue gak bisa gue bilang gue public figure juga. Karena gue cukup private juga kan. Maksudnya dari dulu gue gak pernah nunjukin muka dan sebagainya. Tapi bukan public figure aja gitu. Dulu juga gue kan sempet denger Reza Arab kalau gak salah apartemennya diteror dan lain sebagainya gitu. Kan itu dulu sering banget tuh cerita kayak gitu. Serem sih bro. Pertama kali seumur hidup tuh. Iya. Lu nonton film You gak sih? Di Netflix tau gak? Nonton berapa episode itu doang. Kan juga serem sebenarnya. Itu kan karena di track gitu HP pacar dia. Tapi dia emang obsesi gitu sih, mungkin punya isu juga. Tapi karena di track jadi kayak serba tahu semua aktivitas ceweknya, terus tahu dia datang sama siapa, dia ngapain. Jadi mungkin yang diserang soal boundariesnya kali ya, pribadi, boundaries dan apa yang mau dia lakukan. Iya. Dan sebenarnya boleh dong kebebasan. Kita punya kebebasan supaya orang nggak tahu sebenarnya apa yang kita lakukan. Betul. Gitu kan ya. Nggak salah dong gue ngomong kayak gitu dong. Iya, dan kayaknya lebih baik orang nggak tahu sih. Kenapa? Karena ini hal yang melekat dengan diri lu. Cuman karena ini hal yang baru, jadi lu kayak nggak aware aja gitu. Oke. Karena baru beberapa tahun kan yang kayak gini-gini kejadian. Iya benar. Ngeri juga sih. Lanjut dulu. Dan sebaliknya, ketika lo memilih buat memproteksi diri dan gak sembarangan ngebiarin orang, ya lo jadi punya privacy yang lebih besar. Dan mungkin lo jadi ketinggalan sih ya, minusnya gitu. Make sense ya? Jadi sebenarnya ya hak orang gitu kan, mau nge-share sesuatu mau enggak. Mau jadiin publik atau enggak, private atau enggak, second account atau first account gitu. Tapi gini, ketika kita gak tahu batasnya, ketika kita nggak belajar, kadang-kadang sharing sesuatu ini di sosmed yang awalnya kita pikir biasa aja, bisa jadi harmful buat kita, bisa jadi menyakitkan. Tadi di Telegram dipikir kan biasa aja, bisa harmful. Bener banget sih. Ya sama kayak beli sesuatu, unboxing iPhone dan lain sebagainya. Dipikir biasa aja, tapi ada dampak tertentu loh sebenarnya gitu. Bener-bener ya. Ntar deh, kita lanjut dulu. Gue kan jadi nggak sehat. Dan sebenarnya bukan cuma buat kita, ada orang lain juga yang bisa sebel gitu. Ada yang bisa ini juga, ada yang bisa sebel, ada yang bisa ngatain lu, dan bahkan ngambil keuntungan dari lu. Hal yang lo lakukan.
dan lu sampaikan di sosmed. Dan disampaikan di sosmed, kayak misalnya makanya kenapa orang kaya mungkin cenderung private. Makanya agak aneh juga sih ngelihat orang kaya yang memamerkan kekayaan yang ternyata kan tidak begitu. Masuk ke bar es krim murah banget. Ya seperti itu kan. Bisa ngatain lu, apalagi juga kalau akhirnya bikin lu nyesel gitu. Aduh, kenapa gua share ini ya? Ini juga sering banget sih kejadian di sosmed, kayak ya polanya kan sama gitu. Orang nge-share sesuatu yang awalnya private, viral di Twitter atau di Instagram, terus tiba-tiba dirujakin sama netizen, akhirnya cabut gitu, atau delete tweet, atau delete story gitu, atau akhirnya tapi ini gue sebenarnya nggak setuju sih, bro. Kenapa? Ini kan ada faktor netizen. Iya. Dan di awal dijelasin kan kayak lu nge-share yang awalnya private, viral di Twitter atau di Instagram, terus tiba-tiba dirujak. Mungkin kalau emang bersifat personal, kalau dirujakin, let's say kayak tadi soal skandal-skandal atau apapun, wajar deh sih. Cuman kemarin kita bahas soal cancel culture. Ya sebentar gue pengen bahas cancel culture sih. Ya menurut gue nggak. Kalau tadi kan kita bahas soal ide-ide yang disampaikan dalam ranah publik. Menurut gue nggak masalah sih. Dan netizen harusnya nggak bisa ngerujakin. Ya mungkin dirujakin kalau produktif nggak apa-apa sih. Cuman kayak bahkan kayak klarifikasi gitu loh. Kayak gue menurut gue kan gak make sense gitu loh. Ada orang bikin konten yang mungkin gue gak tahu itu konten harmful atau enggak buat orang, tapi diklarifikasi, itu menurut gue gak make sense gitu sih. Tapi ini out of context ya. Ini bahas soal cancel culture sebenarnya. Gitu. Jadi kayak ngapain gitu. Bahkan jadi sampai soal klarifikasi tuh dulu kan sampai semua orang bikin konten klarifikasi tuh. Iya, tahun 2017-2018an itu belum itu banget ke YouTube. Gue bilang ngapain sih, jadi kayak rujakin sama netizen, akhirnya cabut gitu, atau delete tweet, atau delete story gitu, atau akhirnya jadi private. Dan bisa jadi juga ya pada akhirnya dituntut buat minta maaf, masuk ke media kan. Ya akhirnya Awkarin sebelum jadi sekarang jauh lebih baik sih. Masih pakai laci ini. Oh iya. Masih pakai laci plastik. Sekarang udah kaya. Ya tapi jadi viral. Mungkin jadi dampaknya lebih banyak lagi. Lo mungkin jadi tiba-tiba dipecat dari pekerjaan lo dan sebagainya. Makanya bahkan mantannya Awkarin kan udah di penjara gitu kan sekarang. Dulu mah viral si Gaga Muhammad itu. Oh yang nabrak sih, tapi itu konsekuensinya memang fisik ya, bukan hanya digital. Tapi ya itulah, banyak kontroversi, jadi bahkan sidangnya kan sampai diliatin. Iya benar-benar. Satu negara cuy. Iya kan. Akhirnya dituntut buat minta maaf, masuk ke media kan. Ya akhirnya jadi viral. Mungkin jadi dampaknya lebih banyak lagi. Lo mungkin jadi tiba-tiba dipecat dari pekerjaan lo dan sebagainya. Makanya apa ya? Dilema juga buat perusahaannya ya. Dilema. Kayak buat perusahaan sama buat pribadi. Buat perusahaan sama buat pribadi. Kayak sometimes lo melakukan hal-hal yang gak sesuai dengan ideologi perusahaan. Iya. Tapi sebenarnya itu gak merugikan gitu. Bisa merugikan, bisa enggak, ya kan? Tapi lebih banyak merugikan ya biasanya. Iya, tergantung yang di-tweet sama si orangnya sih. Kayak kan sekarang banyak spill gitu ya. Spill perusahaan X, spill perusahaan Y gitu. Oh iya benar. Kerjaan lo dan sebagainya. Makanya ini sebenarnya adalah hal yang susah lah gitu. Zaman sekarang memang banyak banget yang kayak gini. Hampir setiap hari kita menemukan kasus. Hampir setiap hari. Nah menurut gua hampir setiap hari. Nomor Twitter ya. Setiap hari, bahkan bukan hampir setiap hari. Setiap hari pasti ada kasus viral soal privacy. Iya sih, Lambe Tura juga. Iya, Lambe Tura bahkan udah kayak makan 3 kali sehari. Gue tuh gini loh, kasiannya tuh orang tuh yang viralnya tuh bukan karena dia sendiri, tapi direkam gitu bro. Misalkan ada artis A. Iya. Dia lagi melakukan sesuatu di ranah publik. Aktivitas seksual misalnya. Enggak cuma seksual doang ya. lah, let's say. Dia apa gitu, misalnya lagi marah-marah sama orang. Ya, lagi marahin pegawainya lah misalnya. Iya, let's say lagi marahin pegawainya. Atau sesimpel dulu Nicholas Saputra tuh pernah kan dia ngomelin orang di trotoar, motor masuk trotoar. Oh gitu. Itu viral juga. Oh iya, yang di Bali ya. Iya, tapi itu positif sih. Cuman maksud gue sekarang tuh banyak kecenderungan selebriti itu viral bukan karena ulah dia sendiri, karena memang netizennya, karena memang si fansnya atau mungkin orang-orang yang lain gitu. Jadi nyari-nyari kesalahan juga ya. Betul sih. Sekarang gue lagi berempati kalau gue jadi orang terkenal dan gue influencer gitu. Kayak kalau hidup gue dibahas kayak gitu sampai ranah personal, bahkan kayak aktivitas harian gue diviralkan, itu nggak enak banget sih. Dan ironisnya 1% juga kadang kayak gitu sih. Kadang kita ngebahas wedding mau di Ayunda kayak gitu-gitu. Oh, ya meskipun positif. Tapi kan kita bahas soal konteksnya. Iya, kita cuma contoh doang. Iya, cuman bisa jadi nggak tahu mau di Ayunda nyaman atau enggak ya.
Tapi itu juga dosa kita juga sih. Meskipun dosanya mungkin bisa Dimaafkan karena kita jatuhnya ya memberikan ide yang impact. positif. Kita bahas Tulus, kita bahas siapa gitu. Iya bro. Betul. Itu sih. Tapi gini deh, gue sekarang sebenarnya ada kepikiran gini, apakah memang soalnya gini, dari tadi kita kan bahas influencer, bahas orang terkenal. Apakah memang isu seperti ini itu kayak elitis gitu bro? Apa cuma bisa harmful ketika lu memang ya public figure gitu? Kalau lu bukan ya udah nggak jadi masalah besar. Menurut lu gimana? Kayak gue orang biasa nih, gue orang mediocre biasa. Iya. Yang gue kerja biasa sehari-hari. Terus gue nggak nge-share apapun, bukan nggak nge-share, gue nge-share, cuman ya gue nggak punya ruang di publik gitu. Gue bukan orang yang punya nama di publik gitu. Iya. Tetap harmful karena tadi udara, balik lagi ke udara sih bro. Udara itu kan punya semua orang, bukan punya siapa-siapa. Kalau data melekat ke dalam diri kan. Bahkan ini yang mendefinisikan manusia tuh mungkin data-data yang kita punya, mulai dari data genetik sampai data informasi kan. Nah itu dengan lu willingly lu nge-share, meskipun biasa-biasa aja dan lu orang biasa, lu nggak ngapa-ngapain, lu paling cuma nge-share makanan sekali seminggu gitu, misalnya ya, itu lu willingly nge-share informasi lu secara gratis, yang mana itu dipakai oleh korporasi kan. Korporasi itu adalah Google, Facebook dan sebagainya yang kebetulan baik. Gak tahu sih baik atau enggak. Gue jadi inget ini ya, terus lanjut dulu. Iya, kebetulan baik, tapi bayangin mereka di belakang ngapain? Kita nggak tahu. Itu tapi masalah trust lah. Belum etik juga bro, bukan trust doang kan. Iya, belum lagi ya pemerintah aja banyak yang bocor bro datanya. Pemerintah banyak yang bocor dan solusinya kan kurang memuaskan ya, bisa dilihat. Buat banyak sekali orang kurang memuaskan. Solusinya adalah blok atau solusi hacker, tolong jangan hack gitu. Ya dibilang idiot dibilang idiot asli, dibilang idiot sama orang luar. Terus kayak sama hackernya. Iya sama iya ya. Don't be an idiot kalau nggak salah. Terus don't be an idiot. Ya itu sedih banget sih sebenarnya. Emang lucu sih. Sedih sih, kalau gue lebih ke sedih. Kenapa? Karena apa ya, masyarakat tuh ngerujakin pemerintah juga mungkin nyari solusi kagak bisa. Kagak ngerti juga. Itu sih yang bikin gue sedih. Padahal ini data tuh bukan hanya melekat ke nationality Indonesia, tapi kita semua sebagai manusia. Gue tuh dari tadi tuh jadi ini bro, gue tuh inget sidangnya Mark Zuckerberg dulu. Cuman gue gak nonton semua sih. Iya. Yang dia di sidang kayaknya soal data deh. Iya. Sama gue tuh sekarang tuh kadang-kadang gak suka gitu. Gue tuh sering banget komen kalau gue dari mana, misalkan sama pacar gue atau gue sama temen-temen gue gitu ya. Kalau gue datang dari tempat A terus gue cabut kan suka minta review host apa gitu. Gue tuh gak suka gitu loh. Oh, lu gak suka? Gak suka, gue ngapain sih lu nanya gitu. Kayak ibaratnya lu ngapain nge-track gue gitu loh. Gue tuh gak suka kayak gitu. Oke. Gue sih gak setuju sih ya. Karena itu kayak ya udah nanya doang. Dan lu punya pilihan untuk menjawab ya itu kan ethical. Biasa aja. Gue membayangkan, gue pesimis. Gue membayangkan hal apa lagi yang dia tahu dari perpindahan gue. Iya. Selain itu. Iya. Cuman intinya preferensi lu gak kurang suka lah. Iya ngapain kayak anjir kok bisa tahu gue di sini. Ya keren sih teknologi gitu. Bahkan tuh gue aneh ada aplikasi namanya Zenly kalau gak salah. Itu kan memungkinkan orang buat nge-share posisi lu dimanapun. Jadi kayak ini. Oh gitu ya? Iya jadi kayak Foursquare sama Pet. Betul, cuman tuh online bro. Jadi ibaratnya ini misalkan kita berempat, lu, gua, Nandos, Adi. Iya. Kita download Zenly. Bareng-bareng share. Nah itu bisa di-share gitu. Jadi gue bisa tahu Nandos di mana, Adi di mana gitu. Itu sih. Bahkan pun gue gak tahu ya pasangan-pasangan seperti apa. Kan kadang ada yang suka nge-share tracker, Find My dan lain-lain gitu. Gue gak mau sih kayak gitu. Kayak menurut gue privasi tuh bahkan di tahap sekarang mungkin karena masih pacaran ya. Kayak udahlah lu kayaknya jangan tahu gue di mana karena gue punya kebebasan sendiri. Gue gak suka dikontrol, gue gak suka dipantau sebenarnya. Kayak gitu sih. Udah sekarang anarko. Anarko banget. Gue gak suka kayak gitu sebenarnya. Tapi ya intinya gitu lah. Gue gak suka dipantau, gue gak suka dilihat di mana dan apapun aktivitas gue. Gitu. Mungkin kalau gue ketidaksetujuan gue adalah atau mungkin bukan hanya ketidaksetujuan tapi solusi juga buat orang. Kalau ada yang gak suka juga ya bisa jawab secukupnya sih. Kayak misalnya abis dari cafe gitu, gimana reviewnya baik gitu kan? Itu bukan? Oh iya bener. Host apa gitu.
Misalkan Lu abis dari Prancis gitu. Gimana Prancis? iya. Gitu kan. Apa sih? Howas si Komo gitu pernah dapat kayak gitu cuy. Oh. Ya oke dia minta review, Google minta review, cuman kayak Oh, maksud lu Google yang nanya? Google yang nanya. Bukan orang kayak gua. Bukan. Oh, gua pikir orang. Google yang nanya, iya. Itu tuh gue nggak suka. Iya sih. Ya gue Lu juga. juga? Gue juga sama. Tapi gue ngerti dan gue Ya sering gue ngerti sering juga. share Cuman juga. kan gue ngerti itu etik misalnya. Oke dia menggunakan data itu untuk review dan kebutuhan Iya. developing apalah bisnis dan lain-lain. Dan dia juga nanya baik-baik juga, Iya, ya kan? bener. Bukan yang kayak langsung minta izin dulu lah. Betul. Setidaknya. Dan kita bisa nggak cancel juga kalau misalkan nggak suka. Cuman kayak kadang gue membayangkan lo aja bisa nanya kayak gitu, bisa nge-track gue gitu. Berarti lo bisa melakukan hal yang lain dong. Berarti sebenarnya posisi gue bisa lo temukan dimanapun dong. Ya memang bisa sih. Iya. Emang bisa dan secara Nah, hukum kalau itu- legal Kalau itu gue di bete. Indonesia. Legal. Kalau Kan hukum company ya, ITE sama terakhir tuh PSE apa? lupa gue. PSE yang terakhir polemik tuh yang blok-blokin Oh, itu tuh bisa kalau secara hukum negara meminta gitu. Makanya harus daftarin si Google-nya ke PSE itu. Ya bisa jadi fuck up, bisa jadi oke sih. Cuman tempo Ya, hari mudah-mudahan oke lah ya. tempo hari sih fuck up. Tempo hari ya. Dengan kemunculan Bjorka itu. Sebenarnya ada dua alasan yang bisa ngejelasin kenapa seorang melakukan oversharing di sosmed. Tapi disclaimer sebelum gua lanjut, dalam ilmu psikologi sebenarnya kita nggak bisa nih ngelakuin yang namanya labeling dan nggak bisa ngelakuin yang namanya penyebabnya tuh cuma ini dua gitu. Ya nggak bisa, pasti banyak penyebabnya gitu, multifaktor. Gue cuman bakal nge-share hal yang menurut gua dan menurut riset yang gua baca bisa jadi faktor utama atau faktor yang menarik. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, apa dua faktor yang bikin kita oversharing? Pertama, orang kenapa oversharing bisa jadi punya kebutuhan yang tinggi buat diperhatiin. ya ini psikologikal banget ya. Iya, ya emang manusia pengen diperhatiin, basic. Kalau nggak salah ntar lu bahas soal ace deh di sini deh. Bahas masa kecil juga. Oh gitu Kalau ya? itu wajar, logik menurut gua. Logis. Buat dicintai atau istilah lainnya need of attention Need gitu of atau attention, needy lah ya. kita sebut Needy. ya. Ketika seseorang ngerasa kalau kebutuhannya belum tercukupi, dia mau ngelakuin ya berbagai macam cara, Iya. termasuk mengorbankan batasan dirinya Nah, sendiri. Tapi dilema banget anjir. Iya ya oke. Salah satunya adalah dengan oversharing, di mana orang itu punya tendensi buat nge-share banyak hal tentang dirinya sendiri sampai ke hal-hal private. Sharing itu diharapkan bisa jadi magnet gitu ya buat dapetin love and attention. Nah pertanyaannya, ya, Padahal tuh orang nggak peduli bro. Lu setuju gak sih? iya, gue setuju. karena karena kadang-kadang caption yang bahkan gue punya temen si Arya Bolt tuh kan, dia bikin caption tuh bisa sehari baru dia bikin captionnya. Oke. Makanya story-nya kan lu kalau lihat si Arya Bolt, Gak pernah gue. Oh, Tapi follow-followan agak sih. Gue gak pernah story orang. iya, tapi yang jelas dia tuh kalau bikin story paling 1-2, bikin puisi kan. Oh. Itu tuh dipikirin sehari. Terus lu kritik. Kagak. Oh, gue kira lu kritik, gak ada yang baca juga gitu. Enggak. Ya kalau bercandaan gitu mah ada lah gitu. Cuman ada orang yang seperti itu yang beneran mikirin caption dan lain sebagainya. Tapi kalau apakah orang baca? Ya baca, cuman ya udah. Ya udahlah gitu ya. 5 menit juga lupa. Iya. Ya orang nge-like, iya 5 Iya, menit juga ya lupa. Gak usah itulah. Gak usah postingan yang sederhana. Hal yang berat aja kayak misal kasus perselingkuhan, skandal-skandal. Iya. Ya branding bisa diubah lah. 5 menit juga lupa. Kalau nggak 5 menit ya 5 bulan lah. 5 hari juga lupa orang Indo mah. Iya bener sih. Mana tuh sekarang kasus-kasus yang nggak terselesaikan? Orang udah pada lupa. Hanya karena viral aja. Bahkan Citayam kemarin ya. Iya. Sekarang udah hilang lagi. Cuman ya tadi gue setuju sih. Kayak orang tuh gak peduli gitu sih. Mungkin bukan kayaknya kalau semua orang gak peduli tuh enggak ya. Cuman mungkin beberapa ada yang peduli. Let's say ya ada orang yang suka sama lu atau kepo sama lu mungkin peduli. Cuman kan kebagian orang gak peduli gitu. Kayak lu nge-share hal privat. Lu berharap orang bisa ngerespon terhadap lu. Ya orang malah gak peduli gitu sih. Gue ngerasa seperti itu. Iya benar. Iya. Berarti gue harus evaluasi. Pertanyaannya adalah kenapa sih orang punya kebutuhan tinggi buat dicintai dan diperhatikan? Well lagi-lagi banyak faktornya gitu. Kita nggak bisa ngejudge gitu. Oh lu karena jomblo gitu, lu jadi bacot di sosmed gitu kan. Lu karena ini, ya nggak juga gitu. Semua manusia pasti punya kebutuhan buat dicintai dan diperhatikan. Every human. Gue yakin banyak juga sih kan dari lu yang punya akhirnya solusinya adalah second account. Ya well lebih baik sih second account sebenarnya untuk oversharing daripada first account. Oke. Dan itu Sekarang kita bahas pro kontra ya, second account ya. Gak tau ya, mungkin argumen gue rada aneh.
Tapi gue dari dulu orang kalau punya second account, ini gue mungkin rada judgement juga ya, rada judgmental juga. Iya. Gue ngeliat tuh orang tuh aneh gitu sih bro. Cuman gue paham karena mungkin di era sekarang orang tuh kan harus punya citra yang bagus di publik sebenarnya, gitu. Tapi kalau gue tuh orang yang pro be yourself gitu loh. Kalau emang lu kayak seperti itu, share aja. Tapi kalau misalkan emang negatif, lebih baik jangan, tahan. Daripada lu share hal-hal negatif di second account gitu. Temen gue ada yang kayak gitu anjir. First accountnya rapi banget tuh bagus. Second accountnya anjir ngomongin orang dan lain-lain. Kayak gue tuh punya kritik sendiri nih, orang tuh kayak punya dua kepribadian gini loh gitu. Tapi gue paham di era sekarang tuh itu tuh jadi sebuah hal yang wajar gitu. Itu kan menghindari rujakan netizen, ya kan? Iya gak sih? Iya, cuman kayak gue ngelihat lah kok kasian banget ya dia sampai harus punya dua kepribadian kayak gini gitu. Kepribadian yang asli, which is di second accountnya, sama kepribadian tempat dia yang ngejual dirinya gitu, maksudnya entah buat kerja atau buat hal-hal yang lebih praktis gitu. Tapi kalau lu setuju lebih baik di second account? Iyalah, lebih baik di second account. Kalau kenapa nggak lebih baik ditahan aja untuk nge-share hal negatif? Itu lebih mantap, itu paling mantap sih ya. Cuman kan nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Kalau ditahan tuh kita udah pernah bahas bro, soal Sigmund Freud. Oh ya bener ya. Kayak kalau suatu hal, suatu desire itu ditahan, dia malah nggak beres. Masuk ke alam bawah sadar lu, keluarnya dalam bentuk lain. Iya, lupa gue sama faktor dan aspek itu. Tapi ya itu that's just a theory kan. Dan dalam teorinya tersebut pun ada hal lain yang bisa dilakuin. Bukan cuma bikin second account. Kayak misalnya lu dengerin musik dan lain sebagainya gitu. Ya of course paling bagus mah bikin karya lah. Kayak dari keresahan lu, daripada lu gosip kan mendingan bikin karya gitu. Betul sih. Iya itu yang paling bagus sih. Sublimasi namanya. Iya. Salah satu defense mechanism kan. Kan ada defense mechanism yang misalnya lu bete jadi marah-marah ke orang. Itu ada namanya. Misalnya lu bete, lu malah nuduh orang lain yang bete. Itu proyeksi, itu ada juga. Oh iya. Itu banyak. Iya. Ada juga yang apa-apa. Yang paling bagus tuh menurut gue sublimasi. Sublimasi itu yang larinya ke sebuah hal ya. Ke sebuah hal. Ada juga yang denial, kagak sadar bahwa ada masalah. Ya akhirnya jadi anxious, depresi dan lain sebagainya. Itu adalah akar dari gangguan mental di dunia modern sih. Kalau kata Freud, bukunya ada Civilization and its Discontent. Karena orang-orang mesti nahan demi tuntutan masyarakat. Mesti nahan apa ya? Kalau bahasa psikologinya sih id. Iya. Bahasa umumnya mungkin nahan desire terdalamnya kali. Tapi itu bisa gak sih bro? Ini kan gue belum terlalu ngerti ya. Gue baru baca Freud dikit doang. Iya. Si super ego atau ambisi kita untuk melakukan sesuatu ya. Itu kan itu apa super ego? It ya? Ambisi. Bukan gak bisa dibilang ambisi sih. Itu kayak keinginan, dorongan. Itu id. Kayak instinktif gitu lah, insting lu gitu. Oh, itu tuh id. Oke, super ego itu super ego itu adalah tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat, oke. Atau hukum atau ya begitulah. Gini, misalkan tadi bahas kan kalau misalnya dari sudut pandang lu, ya udah lebih baik second account nggak apa-apa dia jalanin supaya nggak jadi ambiar dong kalau pakai si Freud. Tapi bisa nggak sih itu tuh dilatih gitu? Biar lu nggak main second account lagi, jadi lu nggak punya insting lu turunin dilatih biar lu nggak main second account atau lu biar nggak publish apa gitu. Ini menarik. Nah, kalau Freud itu perlu digarisbawahi ya, tapi pandangan dia tuh cukup pesimis terhadap manusia. Oh gitu ya. That's why pandangan dia adalah semua orang pasti fuck up, punya masalah. Gitu. Okay. Jadi kita mesti pakai teori lain. Tapi ada kan temannya Freud, Jung, muridnya ya? Bisa dibilang murid karena hubungan mereka kompleks, kayak bapak anak gitu, kompleks. Tapi intinya si Carl Jung ini dia tuh melihat bahwa kalau misalnya defense mechanism itu bisa dilatih dengan ya lu ngelihat ke dalam diri lu yang dalam-dalamnya itu. Reflektif itu. Iya, ngelihat dia bilang namanya shadow. Makanya ini juga bakal muncul di 1% lebih baik jahat daripada goblok. Oke. Ada video yang bakal muncul lebih baik lu jahat daripada lu bodoh. Kenapa? Okay. Karena lu lebih baik mengetahui bahwa lu punya sisi gelap gitu daripada lu nggak tahu sama sekali dan lu jadi ambiar. Oke. Jadi itu tuh kayak sisi gelap gitu kan. Iya. Ibarat betul. Kayak ya sisi gelap tuh kayak gini, manusia kan pasti punya tendensi buat ngejahatin. Hewaniah gitu ya. Iya, kayak hewaniah gitu, kayak misalnya lu kesel sama orang pukul gitu. Itu id di situ tuh ya. Itu kan id.
Atau misalnya lu pengen nafsu sama apa cewek gitu. Iya. Langsung aja sikat gitu. Iya. Itu it. Itu it. Tapi kan itu tidak bermoral ya itu. Tidak bermoral, tidak mengikuti norma. Oke. Tapi kalau menurut pengetahuan lu berarti di teori lain harusnya it itu bisa diredam ya harusnya. Nah, kalau di Freud susah. Jadi makanya lewat psikoterapi biasanya disuruh cerita. Cerita itu kenapa sih konseling berguna gitu? Yeah. Ini orang juga banyak yang nanya. Emang konseling ngaruhnya apa? Kan konseling tuh lu ngeluarin alam bawah sadar lu kalau kata Freud. Oh gitu. Dan pernah dilakukan juga orang lumpuh. Iya. Ini kan kasusnya Anao namanya. Ada orang lumpuh setelah cerita jadi bisa jalan lagi. Dari awalnya buta bisa ngelihat lagi. Oh gitu. Itu menarik sih. Yang pakai psikoterapi itu. Nah itulah di awalnya memang awal mula psikoanalisis. Oke. Mungkin bisa jadi karena it itu masuk ke dalam ini ya. Ketidaksadaran ya. Di-repress banget. Ketidaksadaran juga gak sih? Harusnya. Iya. Unconscious gitu. Id itu unconscious. Dia mau ke atas. Gak bisa. Gara-gara super egonya misal terlalu besar. Terlalu kuat misalnya. Akhirnya dia ke bawah lagi dan jadi menimbulkan anxiety. Oh itu nyambung ke mimpi itu gue pernah baca juga ya. Iya. Keluar di mimpi. Kalau menurut Freud keluarnya di mimpi. Keren Freud. Ajak besok podcast bro. Pengen sih sebenarnya. Iya itu dan society tuh gila banget sih sekarang. Karena kan banyak desire kita yang direpresi. Iya betul. Kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu. Apalagi era SJW sekarang kan. Iya. Maksudnya lu ngomong apa juga nggak boleh. Diserang dan lain-lain. Lu bercanda kehilangan job lu bahkan. Ini ada kan kasusnya terakhir kemarin. Yang stand up comedy. Tadi unik berarti bro. Berarti karena memang premisnya ketika semua orang nggak tahu, nggak sadar atau belum sadar akan it-nya. Itulah pentingnya melakukan konsultasi gitu ya. Atau mungkin ada problem-problem termasuk problem oversharing gitu. Let's say dia ambiar karena it-nya terlalu besar dan dia keluarkan dalam medsos. Betul. Dan dia gak sadar. Iya. Super egonya bisa jadi kurang juga. Yang oversharing itu. Jadi kayak dia gak mikir. Kan ada orang yang super egonya gede banget sampai gak mau nge-share. Itu juga jangan. Kenapa? Karena it-nya jadi gak. Jadi malah ke-repress kan. Lagi ya? Kalau it-nya terlalu kuat, lu aneh. Dibilang aneh nanti karena terlalu oversharing. Ego tuh lu kan, lu yang real. Ego tuh lu yang mengendalikan super ego dan id. Iya. Super ego tuh lingkungan, id itu adalah insting lu gitu. Menarik bro. Oke, gue jadi dapat insight baru. Berarti nggak semua orang tahu id-nya kan, dan itulah pentingnya. Ya lu curhat sama profesional atau mungkin sharing sama profesional. Nyambung berarti mungkin kalau ada orang yang punya masalah soal oversharing, let's say ngerasa anjir kok gue gak jelas begini di sosmed gitu, terlalu tiba-tiba sadar gitu ya, kok gue terlalu over di sosmed gitu ya. Mungkin ada dorongan it yang kuat dan jadi masalah, dan lu membutuhkan, dan lu ngerasa itu masalah dan lu membutuhkan profesional gitu. Oke. Siap. Dan itu bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan tadi, dan gak masalah gitu ya selama lu gak merugiin siapapun, selama ya mungkin bacotan yang bisa jadi harmful buat society lu keep buat lu dan teman-teman deket lu, ya ini gak masalah sih. Makanya second account dianjurkan. Bisa jadi salah satu defense mechanism yang baik lah buat id lu yang desire lu untuk nge-share banyak hal tuh. Yeah. Itu jadi daripada bacotannya buat netizen nanti membahayakan lu dan netizen juga. Mending buat circle lu aja yang lu terdekat, percaya. Iya. Tapi kadang geblek juga. Lu ngerasa percaya sama orang yang nge-share anjing. Kan gitu misalnya. Ya itu ini fuck up itu eksternal. Iya kayak kan kemarin ada ya kasus selingkuh. Ya gak sih? Terus dia nge-share di close friend yang kalau gak salah isinya tuh orang selingkuhannya dia. Iya. Di-share juga sama selingkuhannya yang udah fuck up itu. Gimana? Terus lu ngapain punya second account? Lu ngapain percaya sama orang? Temen lu juga nge-share. Iya, fuck up itu. Dan misal nih di second account ada 10 orang, gak tahu kita yang mana kan yang aduh. Itu juga jangan sih ya. Ini pesan buat lu semua, jangan nyebarin aib orang sih. Iya, ini tapi eksternal banget sih. Iya. Pokoknya kalau aib ini tidak bermanfaat lu sebar, jangan lu sebar. Kayak ya udah namanya juga
aib kan. Lucu banget lu ngerasa percaya sama temen lu. Iya. Temen lu yang jahat. Toxic ya susah. Makanya itu gue gak pro tuh kayak gitu bro. Dari tadi tuh awal kenapa gue gak pro gitu ya. Lu ke second account. Kan lu juga gak tahu temen lu tuh nge-share atau enggak gitu loh. Ya juga sih. Jadi sama aja. Apalagi manusia tuh basically ya emang suka gosip kan. Iya bener. Iya. Jadi lebih baik mendingan lu redam. Iya. Tapi dengan profesional gitu ya. Ya, defense mekanismenya caranya yang lain dah. Berarti gitu. Jangan second account. Tapi second account maksudnya ini kan di YouTube ya. Ya Iya. cara yang basic lah ini. Iya bisa. Gitu. Kalau cara advance-nya kan di sini kita Cara rare-nya lah ya. cara rare. Cara yang Cara rare-nya harusnya sembuhin. banyak. Iya betul. Oh gue ternyata punya kebutuhan tinggi. Temen Atau ternyata bangsat. ada temen lo. Bisa jadi. Nah ini bisa lo cek sih di video sebelumnya gitu ya. Yang kita bahas tentang Nah, adverse childhood betul. event. Ya salah satu sebabnya, again, ini bukan ngejudge gitu ya. Bisa jadi ada kebutuhan yang belum terpenuhi di masa kecilnya. Kebutuhan itu jadi numpuk mungkin pas udah dewasa. Nah ini bisa lo betul. tonton di video. Kadang gue ngeliatnya juga kasihan juga sih bro. Kasihan apalagi kalau belum aware ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton aware kalau ada kondisi ACE ini. Kita tuh kalau di konten Instagram tuh dulu tuh headline-nya tuh MKKB soal masa kecil kurang bahagia. Gitu. Kadang gue kasihan juga dia. Let's say ini kan argumennya gitu. Lu sering ngepost data lu, privasi lu di sosmed karena lu ada ACE gitu dan lu nggak sadar, itu yang gue kasihan sih. Cuman kalau dia sadar ternyata ada faktor belakangnya itu lebih oke menurut gue. ACE atau ACE gitu yang udah gue bahas sebelumnya. Intinya masa kecil kurang bahagia. Nah yang kedua, alasan orang oversharing adalah ya bisa jadi karena ya memang gak aware aja. Ya nggak aware aja karena emang Betul, tadi gua bahas baru berapa tahun kan internet ini, dan ya apalagi di Indonesia juga lebih muda lagi, mungkin banyak yang baru beli smartphone Iya, betul. Orang-orangnya kan gitu, dan gak pernah diajarin aja. Emang kalau soal privacy fisik mungkin udah pernah diajarin gitu ya sama orang tua buat berpakaian dengan baik. Mungkin manusia juga pakai baju jadi ada kesadaran gitu kan bahwa oh gue nggak bisa nunjukin ini nih ke publik. Jadi perasaan malu dan ingin melindungi bagian private mungkin udah jadi naluri kita. Tapi hal yang sama bisa jadi nggak berlaku nih buat privacy dalam hal informasi dan identitas diri. Mengingat sosmed ini baru datang tahun berapa Ya, sih? benar. 2010 Sama argumennya. kayaknya baru viral gitu ya di Indonesia. Jadi baru sekitar 12 tahun. Mungkin ilmunya juga belum semendalam itu kita. Kayak sesimpel pernah nggak sih lo diajarin kalau lo tuh nggak seharusnya nge-publish KTP gitu. Nah ini bro, ya. dulu pernah ada tren posting KTP. Iya. Atau alamat lengkap. Atau pernah nggak sih lo Gimlik sih. diajarin kalau ada hal-hal tertentu yang mungkin nggak perlu lo publish di medsos demi kebaikan diri lo sendiri. Menariknya juga seiring perkembangan zaman ya, sekarang malah orang berlomba-lomba untuk nge-publish instead of nge-privatein Betul. hal-hal tentang dirinya dan sekitarnya. Dan nge-publishnya pun dengan proteksi yang minimal. Lagi-lagi gue tekankan, ini nggak menjadi masalah sebenarnya ketika lo nge-share sesuatu ke publik. Yang masalah adalah ketika lo mungkin nggak tahu konsekuensinya. Betul. Dan lo nggak bertanggung jawab atas konsekuensi itu. Iya. Iya, harus tahu konsekuensinya. Nggak salah sih jadi influencer, nggak salah lu bacot, nggak salah lu ngapa-ngapain. Tapi konsekuen ya, tahu apa yang terjadi setelahnya. Iya. Kemungkinan yang terjadi setelahnya. Apalagi di dunia yang Ini level 2 banget sih bro. barbar banget kan sosmed sekarang. Maksudnya lu salah dikit bisa karir lo hancur betul. sekejap. Iya. Setuju. Untung aja kita nggak sekayak Korea Selatan kan, yang ada masalah langsung udah. Si apa Hong Banjang tuh, gue lupa siapa namanya lagi. Kim siapa gitulah, gue lupa namanya. Tapi karakter favorit gue tuh. Sempet ada masalah sama mantan pacarnya. Nah yang jadi masalah adalah ternyata bukan dia masalahnya, yang masalah adalah mantannya. Oh, Yang katanya disuruh aborsi gitu ya kalau nggak salah. gue ngikutin bro. Iya, emang banyak lah. Tiap hari juga ada lah. Nggak semua pasti kita ikutin. Tapi dia akhirnya di cancel dan dia memang meminta maaf malah di depan publik. Oh. Taunya setelah dicari tahu oleh jurnalis, yang salah si ceweknya, bukan si Kim. Gue lupa namanya siapa. Bukan si Hong Banjang ini. Itu. Iya. Itu apa ya? Gue nggak bisa bilang ini mulia karena gue nggak tahu siapa yang salah. Tapi tindakan dia cukup mulia sih. Maksudnya dengan dia nggak nge-share lebih lanjut tentang kejelekan si ceweknya. Biarin, maksudnya ya memang dunia ini barbar gitu. Kayak wise banget menurut gue. Jadi tambah respect sih. Itu. Dan lu juga nggak ngerti bisa jadi apa batasan diri lu dan dunia luar. Nah itu mungkin yang jadi masalah. Sebenarnya sharingnya nggak masalah, tapi kesadaran untuk sharing secara wise Ya, kali ya, secara dan wise. untuk memilih Bener. buat diri sendiri ya nggak masalah kalau orang mau sharing kan. Nah ketika seseorang Oke deh, sekarang mungkin kita juga belum punya definisi tertentu ya.
Tapi kalau kita bisa membedakan antara dunia dalam dan luar, atau mungkin sederhananya gini nih, apa yang menurut lu tuh sangat private dan harusnya nggak boleh di-share di publik? Tadi kan jelas lokasi ya. Lokasi. Terus Barang. data alamat tadi. Alamat, ya itu lokasi juga. Alamat kan lokasi. Oh iya, bukan maksud gue lokasi di mana lu berada, kayak share-share Lokasi real time. Iya. Terus juga identitas alamat termasuk alamat, berarti ya. identitas KTP tadi. Identitas. Terus barang-barang menurut gua nggak jangan deh. Barang-barang. Serius? Iya. Barang apa contohnya? Ya kayak misalnya lu beli barang baru atau misalnya lu beli baju, beli ya banyak lah, nggak usah di-share menurut gua kalau nggak penting-penting banget. Kalau lu orang biasa ya, bukan influencer. Oke. Kenapa bro? Ya karena kayak orang jadi bisa tahu penghasilan lu berapa, pengeluaran lu berapa. Seperti itu. Ya. Belum lagi kayak ya. Tapi kan orang kan nggak kayak, menurut gua orang kan nggak kayak lu gitu loh, kayak hampir gitu penghasilan. Iya nggak sih? Gak ada yang tahu sih bro, gak ada yang tahu. Kayak gue sempat dapat info baru aja anjing sampai bisa Atau tahu gini. Kayak sesimpel lu men-trigger rasa iri lah gitu. Karena lu baru beli sesuatu. Itu mungkin make sense. Kayak orang jadi iri atau orang kayak wah keren nih orang. Padahal nggak tahu kan kita nyicil gitu. Iya. Mungkin jangan real time kali ya. Barang-barang gitu-gitu jangan real time lu kasih tahu. Kalau beli ya beli aja. Kecuali kalau memang lu influencer review barang ya. Oke. Terus masalah pribadi mungkin ya. Masalah pribadi itu jelas. Apalagi ya? Apalagi? Kayaknya secara umum jangan real time sih semuanya. Menurut gue itu yang paling penting. Kayak lu mau nge-share masalah pribadi lu sebenarnya it's okay. Kayak maksudnya real time tuh saat ini juga di share. Saat itu juga. Tapi ketika lu sudah dapat refleksi, tahu solusi dan lain-lain, tahu knowledge-nya, terus menimbang-nimbang ini oke atau enggak, share aja. Orang biografi kan basically nge-share diri sendiri kan. Oh iya sih bener juga. Autobiografi kan nge-share diri sendiri. Iya, basically nge-share data juga ya. Ya mungkin kurasinya itu sih kayaknya yang jadi masalah. Jadi bukan masalah objeknya, paham nggak? Iya. Kayak KTP itu misal nggak apa-apa gitu contohnya. Lu share tapi let's say lu blur apanya. Paham gak sih? Iya bener. Lebih ke kurasinya kayaknya. Ngapain juga di-share KTP bro? Iya maksud gua tapi poinnya adalah bukan objeknya gitu. Tapi lebih ke kurasi yang harus dilakukan ngerti untuk setiap objek itu. Jadi nge-share barang bukan masalah barangnya, tapi masalah ini bakal bikin iri nggak ya? Oh ya udah kalau bakal bikin iri, harganya diituin, tanggalnya diiniin. Bener sih. Tapi kalau derajat kurasi itu nanti kita bisa bahas panjang banget. Kayak untuk KTP beda pasti, untuk masalah pribadi beda. Gua aja tadi kan nge-share masalah pribadi. Ya gak sih? Tapi ya itu udah lama. Berarti juga. harusnya gue gak boleh sebaiknya jangan gue nge-share aktivitas gue, misalnya lagi main musik atau apa. Atau menurut lu gak masalah itu? Menurut gue sih gak masalah, gak ngasih konsekuensi apa-apa ke gue. Terus tadi yang soal pamer barang tuh apa? Kalau unboxing dan lain-lain barang baru gitu. Yang real time gitu. Terus kayak jadi nanti lu mungkin akan lebih cenderung nanti orang bakal minjem duit ke lu lah dan lain sebagainya gitu. Atau kayak orang bakal iri. Tapi kan kalau masalah musik tuh mungkin itu mah ya gue pengen ini juga, pengen ngejual nge-share hasil karya gue juga kan. Iya sih. Tapi again bukan masalah objeknya kan. Iya benar. Iya. Mau lu unboxing mau apa ya nggak masalah sebenarnya. Tinggal baik atau enggak gitu. Iya sih. Ya udahlah. Nah ketika seseorang bahkan nggak tahu gitu ya apa privasi diri yang perlu diproteksi, ya besar kemungkinan orang tersebut juga nggak tahu jenis privasi orang lain yang perlu dihormati. Iya ini poin penting. Ini juga. Kalau lu nggak tahu privasi lu sendiri, ada kemungkinan tendensi ini make sense menurut gua. Lu juga nggak hormatin privasi orang lain. Betul itu. Karena tidak teredukasi jadinya kayak ya udah nggak tahu bahwa gua harus memprotek ini. Mungkin yang nge-share close friend orang tuh itu yang ini. Yang mungkin di hidupnya pun gak punya privasi gitu ya. Iya. Mungkin. Cenderung kan. Kecenderungannya kalau menurut data. Aduh. Yang perlu dihormati. That's why kita juga suka nemuin kasus di mana orang nge-publish privasi orang lain secara bebas di medsos. Atau ngedoxing, apa-apa di-spill, dikasih tahu namanya siapa, lengkapnya, kelakuannya apa. Padahal mungkin masalah pribadi yang akhirnya malah merugikan kedua belah pihak. Ya, kedua belah pihak. Menariknya adalah yang di-spill dibacotin, yang nge-spill juga dibacotin. Kayak kasusnya Gofar Hilman tuh terakhir. Iya, betul. Ya mungkin Gofar nggak sepenuhnya suci, nggak sepenuhnya bener, ada salahnya ya kan. Iya. Si yang nyebar juga di cancel juga. Karena ternyata ada bukti bahwa dia skizofrenia gitu ya. Iya, dan bohong. Katanya seperti itu. Gak tahu yang mana yang bener sampai sekarang. Iya, bodo amat. Tapi dua-duanya apa?
rugi. Iya. Dan rugi juga buat Buat orang konsumsi informasi yang salah. itu juga sama buat tindak pidana kekerasan seksualnya Iya, pun rugi betul. juga. Orang jadi kayak kedepannya Jadi trustnya jadi berkurang gitu ya. siapa yang harus gue percaya? Korban nggak bisa gue percaya, pelaku apalagi. Oh iya benar. Wah itu rugi buat semua orang sih. Betul. Makanya kita cenderung ke menolak cancel culture sih sejauh ini ya. Karena ya udah. Jadi yang nge-spill dibacotin, yang di-spill juga dibacotin. Jadi ya udah, rugi dua-duanya. Makanya 1% juga at least sampai sekarang kita masih belum setuju atau mungkin nggak akan setuju sama cancel sama lagi. culture. Betul. Kita udah pernah bahas ini di video sebelumnya tentang ini juga Johnny kita bahas Depp, kemarin di ya. mana kasusnya tuh jadi bertahun-tahun gara-gara cancel culture. Itu kasus pencemaran nama baik kan, defamation. Dan akhirnya ya Johnny Depp menang, tapi bisa dibilang ya keduanya rugi Johnny sih. Depp Ya, maupun jelas. Amber Heard. Terus Rugi sekarang waktu, apa rugi yang bisa tenaga. kita lakuin? Aduh. Pertama, kita harus aware sama privacy terhadap diri kita. Pahami batasan hal-hal apa aja yang bisa Nah, tadi dan kita nggak udah bisa share ya. di-share. Ngepost di sosmed itu boleh dan bisa jadi bagus, tapi kita perlu sadar dan mindful terhadap setiap tindakan yang kita lakuin di Betul. sosmed. Betul. Tadi kita ulang ya. Intinya kalau mau nge-share sesuatu, tahu konsekuensi. Dan ini pokoknya mindful ya. Tahu apa yang Iya. dia share. Dikurasi dulu itu yang paling Dikurasi penting. supaya wise. Betul. Supaya lebih bisa bijaksana ya. Setiap lo punya keinginan untuk ngepost, nge-reply gitu ya, coba direnungin dulu sih. Kenapa sih gue ngelakuin hal ini gitu? Apakah ini perlu? Tujuannya dan manfaatnya apa? Konsekuensinya apa sih? Awareness ini penting sebenarnya dalam bermedsos supaya lo nggak tiba-tiba ya dituntut netizen, tahu-tahu ngepost video permintaan maaf gitu kan, disuruh tanda tangan di atas materai, Di atas materai. supaya ya banyak lah yang nggak dirugikan. Kedua, kita juga harus ngejaga privasi orang lain Iya. dan ngerti etika bermedsos. Betul bro. Ini Jangan kayaknya kita harus masuk kurikulum baru sih. Kelas kita. Hmm. Ini kan ada highlightnya juga. Kayaknya tuh kita harus belajar soal etika bermedsos. Iya. Kan kita pernah bahas tuh yang di level 1 mungkin belum keluar ya. Ya sesimpel lu tadi, lu udah tahu masuk ke close friend. Harusnya lu tahu dong itu buat Menghargai lu lah doang itu. gitu. Harusnya gini gak sih? Misalkan lu masuk close friend gua. Hmm. Lu nge-share story. Harusnya gua gak etik dong kalau gua ngasih ke Nandos walaupun Nandos teman dekat gua gitu. Hmm. Harusnya itu gak etik dong. Sebenarnya nggak etis. Meskipun mungkin sering terjadi kali. Iya. Iya. Iya sih. kan sembarangan nge-share data orang lain, termasuk foto dan identitas, kecuali lo udah izin. Ingat juga gitu, lo juga mungkin nggak suka gitu kan, misalnya data-data lo di-share, nah lo bisa bilang itu ke teman lo yang belum ngerti. Kalau di kurikulum 1% ini adalah aset level 1 di live kurikulum kita yang memang wajib kita punya, yaitu citizenship, manner, dan etiket. Etika dalam bermedsos itu jarang banget dibahas sebenarnya. Baru That's why tadi gua kasus-kasus bahas. terkait sosmed kayak cancel culture, cyberbullying Bullying itu marak terjadi. banget di era sekarang. Dan orang nggak bisa berhenti karena apa? Karena anonymous cuy. Tapi ya itu yang Anonymous. memang harus kita perhatiin ya, si citizenship dan manner ini di sosmed maupun di dunia nyata juga. Nah, yang terakhir adalah gini, ketika lo ngerasa perilaku oversharing ini udah susah banget Nah buat ini gue lo tahu orang yang mana beresin, nih. atau bahkan lo kena cancel culture misalnya, lo kena dampak buruk, atau mungkin lo nge-spill terus lo kena dampak buruknya dan kena tahu kejahatan-kejahatan lain di sosial media ataupun dimanapun gitu ya. Gue mau bilang bahwa 1% ada buat lo. Nah, Lo bisa ya. konsul bareng mentor dan psikolog yang bisa ngebantu lo mengatasi permasalahan itu. Oke, ini udah dibahas. BTW fun fact, kita sempat dapet beberapa kasus juga kayak beneran orang yang viral, beneran influencer datang ke 1% abis nonton video ini. Ada beberapa. Oh gitu. Dan kenapa gue tahu karena ya emang kebetulan lagi customer service aja. Dan Atau kebetulan bukan lu yang nanganin mentor. Bukan. Oh psikolog ya? bukan. Akhirnya kita kasih gratis sih Oh siap. beberapa orang. Ya, ya. Karena kita bilang itu kan ya, ini juga gue mau bilang ya kita ada buat orang yang di cancel maupun yang nge-cancel Cancel. dan merasa bahwa itu salah. Silakan konsultasi ke mentor atau psikolog sih. Oke, ini gue matiin dulu ya. Udah kelar kan Iya. kita reviewnya. Terakhir deh. Kita kan dari tadi kan bahas soal internal. Ya. Ini mungkin yang lebih struktural. Gimana mitigasi kita terhadap hal-hal yang eksternal? Kayak misalkan tadi, kayak gue nggak suka lokasi gue di track sama Google misalnya, atau mungkin apa ya? Kayak kita tahu kita menggunakan produk-produk tech kayak Facebook, Instagram, ya kita harus ngerti juga dong. Berarti data kita kan udah milik mereka gitu. Misalkan gue orangnya anxious banget nih. Iya. Gitu, tapi gue nggak bisa melepaskan hal tersebut. Menurut lu solusinya gimana? Ataukah memang apa ya? Atau itu sama sekali nggak bisa kita kontrol, bro? Bisa. Serius? Maksudnya? Ya misalnya kayak misalkan Facebook tuh berhak ngasih data ke negara ntar supaya di track itu kan ya yang basically yang dianuin Snowden sih, yang dilakukan Snowden gitu. Nah itu gue sebagai mediocre harus seperti apa menurut lu? Harus sebenarnya ini bete banget sih, cuman Rumit ya? yang solusi dari gue adalah mendingan off sosmed sih. Oh iya itu udah paling mantep sih. Kayak kalau bisa off atau
sosmed tuh jangan kasih data lu yang asli, data yang palsu aja. Maksudnya nama samaran atau apa gitu. Kalau mau aman doang, itu sebenarnya bisa dikontrol yang lu ditanya Google dan lain sebagainya. Bisa dikontrol. Gue kebetulan hampir semua nge-offin. Cuman ada satu akun juga yang gue di-onin untuk nge-review makanan tuh gue onin gitu. Jadi kayak ini solusi gue dari 3-4 tahun lalu. Lu punya banyak akun, lu punya banyak profil sih di YouTube, di Instagram gitu. Jadi lu gak terjebak algoritma juga. Betul. Lu gak terjebak algoritma, lu gak perlu ngasih data yang real. Emailnya lu bedain semuanya jadi lu tahu. Terus juga tiap lu nge-share sesuatu lu kasih watermark, terutama dokumen. Hal-hal sesimpel kayak gitu bisa berguna sih. Atau gak usah share sama sekali. Iya, itu make sense buat gue sih. Gue sih masih moderat ya. Maksudnya gue masih pakai segala hal. Dan gak apa-apa juga gitu ya. Misalkan emang dipegang sama Facebook dan lain-lain. Tapi bener gue setuju sih. Gue juga tipikal orang yang pakai banyak akun sebenarnya buat ngeliat tertentu. Tapi jujur data gue di Twitter sama di Facebook udah gue hapus sih. Karena kayak udah gak gue pakai lagi kan. Jadi gitu. sempetin buat temen-temen untuk website yang gak pernah dipakai lagi dihapus aja. Tapi bisa di backup dulu kok ke hard drive fisik. Harusnya bisa. Jadi kayak lu bisa punya hard drive atau server sendiri di rumah lu yang lu nyimpen data khusus itu doang yang gak terkoneksi ke internet. Gitu. Tadi kalau kita bahas solusi lebih banyak ke awareness ya Van ya. Sama manner sama ethics juga kali. Iya, Kalau buat orang lain lu belajar juga karena buat beberapa kalangan mungkin ini akan jadi kurang sopan dan lu mungkin ketika kurang sopan opportunity bisnis lu terjegal gitu kan. Terus juga bahkan ini di 1% aja kayak gini, kalau lu ngomong kasar di sosmed pribadi lu gitu ya, atau lu ngomong hal yang ofensif, nggak bakal di hire sama 1%. HR kita udah di training untuk selalu nge-stalk jejak digital, kandidat jejak digital yang sebenarnya bisa dihapus kalau kita yang aware atau paham. Bisa dihapus atau di private aja si IG atau Twitternya, itu lebih aman buat lu buat apply kerja juga. Tadi juga kita udah ngasih solusi banyak ya, kayak buat teman-teman mungkin yang punya masalah. Tadi yang keren tuh yang kita bahas Freud itu sih. Mungkin teman-teman ngerasa tiba-tiba mikir kayak gue kok kayaknya terlalu over dalam tahap itu gitu ya. Ya teman-teman mungkin butuh profesional buat cerita. Atau mungkin nggak tahu solusinya sih. Gitu kan ada orang bener-bener yang sampai nggak kontrol banget, apa-apa di sharing terus lu stres sendiri gitu. Saatnya ke psikoterapi sih kalau gitu. Tapi di ini nggak ada ya, di live consultation nggak ada ya psikoterapi? Ada. Psikoterapi itu konseling. Jadi konseling tuh itu umum. Hipnoterapi deh, gue mikirnya hipnoterapi. Konseling tuh umum. Psikoterapi itu ada banyak tekniknya kayak CBT, kayak gitu-gitu. Di ini juga ada. Sebenarnya teori Freud itu udah usang sih. Iya. Tapi sedikit banyak masih kepake. Glimpse-glimpse-nya adalah dalam teori-teori sekarang kayak CBT gitu-gitu. Dan masih berguna. Bisa nanti tergantung terapinya, tergantung konselingnya sama siapa, dan tergantung konselingnya ngebahas apa, masalahnya apa juga. Nah, teman-teman bisa ke 1%.net ya. Teman-teman kalau butuh profesional dan pengen ngobrol langsung bisa ke live consultation. Kita juga ada mungkin kelas dan webinar rutin ya buat teman-teman yang pengen belajar ilmu-ilmu kehidupan yang sangat penting tapi belum diajarin di sekolah. Bisa ke life skills. Buat yang pengen diskusi soal isu di masa depan ya bisa follow @sipaling_gen_z. Jadi sampai berjumpa di episode atau segmen bedah video lainnya. Tetap berkembang setidaknya 1% setiap harinya. Gua Yoga dan Evan pamit. Gue pamit. Thank you. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1% untuk layanan konsultasi di @liveconsultation.id, untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @liveskills.id, untuk belajar persiapan karir di @spcareercenter, buat ngomongin masa depan di @sipaling_gen_z, buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric, dan lo juga bisa follow @spcollective.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.